Ketika Pep Guardiola menyebut Arsenal sebagai tim terbaik di dunia, Mikel Arteta memilih tetap membumi. Bukan euforia, tapi ambisi. Jelang laga krusial melawan Manchester United, Arsenal datang dengan kepercayaan diri, kewaspadaan, dan rasa lapar untuk juara. Dari duel taktik, persaingan striker, hingga rencana besar di bursa transfer. Semua kabar panas The Gunners kami rangkum lengkap hanya di The Gunners Indonesia. Let's go! Guardiola puji Arsenal, Arteta langsung balas. Pep Guardiola memuji Arsenal sebagai tim terbaik di dunia saat ini. Manajer Merriam London Mikel Arteta tidak terlena. Arsenal adalah tim terbaik di dunia saat ini, ujarnya dilansir dari BBC. Lihatlah penampilan mereka di Liga Inggris, Carabao Cup, Piala FA, dan Liga Champions. Tambahnya, manajer Arsenal Mikel Arteta diminta responsnya soal pujian dari Pep Guardiola tersebut. Arteta tidak mau terlena. Saya tidak tahu apakah kami terbaik saat ini atau tidak. Yang pasti kami adalah tim yang ingin terus menjadi lebih baik. Jawabnya, kami sudah melakukan banyak hal dengan benar, tetapi kami masih jauh dari sempurna. Tegasnya. Mikel Arteta waspadai racikan taktik Michael Carrick. Manajer Arsenal Mikel Arteta mewaspadai kebangkitan Manchester United di bawah arahan pelatih Michael Carrick. Adapun duel perdana kedua kesebelasan musim ini di Old Trafford berhasil dimenangkan oleh Arsenal. Walaupun demikian, Mikel Arteta enggan meremehkan MU racikan Carrick. Kedatangan Michael akan membawa ide baru. Selalu intensitasnya akan naik, kata Arteta dalam konferensi pers jelang laga Jumat 23 Januari 2026, dikutip dari situs resmi klub. Anda dapat melihatnya di laga derby Manchester. Jenis sikap apa dan pertandingan apa yang mereka mainkan. Jadi kami sudah memprediksi ini akan menjadi laga sulit dan kami tentunya akan beradaptasi. Namun, kami bermain di kandang dan kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini, kata juru taktik asal Spanyol itu. Apabila menilik rekor head-to-head, The Gunners memang lebih difavoritkan memenangkan duel ini. Arsenal tidak pernah merasakan kekalahan dari 5 duel terakhir kontra MU di ajang Liga Inggris. 4 menang dan 1 imbang. Selain itu, The Gunners belum pernah kalah dari 11 laga kandang Liga Inggris musim ini. 9 menang, 2 imbang. Arteta menegaskan ambisi besar bahwa Arsenal juara Liga Inggris. Manajer Arsenal Mikel Arteta menegaskan tidak ada sosok yang memiliki ambisi, motivasi, dan hasrat lebih besar darinya untuk mengantarkan The Gunners menjuarai Premier League. Menjelang laga krusial melawan Manchester United atau MU di Emirates Stadium, Minggu 25 Januari 2026, Arteta menegaskan fokus penuh adalah satu-satunya jalan menuju gelar juara. Meski sudah 6 tahun menangani Arsenal, satu-satunya trofi yang ia persembahkan untuk penggemar klub London Utara itu, sejauh ini baru Piala FA pada 2020. Saya tidak berpikir ada siapapun yang memiliki motivasi lebih besar, rasa lapar yang lebih besar, dan hasrat yang lebih besar daripada saya untuk membawa kami melangkah sampai akhir dan memenangkannya, ujar Arteta. Namun, kami tahu satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan tetap fokus, hadir sepenuhnya di setiap momen, dan semua yang telah kami lakukan hari ini dan harus kami lakukan dengan lebih baik besok. Itu saja, dan itu satu-satunya hal yang bisa kami kendalikan. Hal-hal lainnya tidak memberi nilai tambah apapun, dan justru bisa mengalihkan fokus kami ke arah yang salah. Lanjutnya. Persaingan lini depan, Gyökeres berpeluang kembali starter. Meski Gabriel Jesus tampil impresif dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-1 yang diraih Arsenal atas Inter Milan di Liga Champions, Arteta membuka peluang bagi Victor Gyökeres untuk kembali mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter saat menghadapi Manchester United. Gyökeres masuk sebagai pemain pengganti di Italia dan mencetak gol ketiga Arsenal, namun secara keseluruhan masih kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di musim debut bersama klub London Utara tersebut. Meski demikian, Arteta meminta publik bersabar dalam menilai kontribusi sang striker. Mari kita menilainya pada akhir musim, dan bahkan terkadang itu pun masih merupakan sampel yang terlalu singkat, ujar Arteta. Kami juga harus memahami liga yang sedang kami hadapi dan apa yang terjadi pada para penyerang nomor 9 di seluruh liga, serta bagaimana cara permainan ini terus berubah. Jadi, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan ketika kami menilai seorang pemain, dan nanti kami akan menilainya bukan hanya dari satu aspek permainan,
tetapi dari banyak aspek permainan. Carrick sadar Arsenal tangguh, Oga anggap remeh. Arsenal sangat mendominasi di Premier League dan Liga Champions. Hal itu membuat manajer Manchester United Michael Carrick tetap waspada. Ya, saya menantikan ini. Ini tantangan besar. Anda tahu mereka tim yang sangat bagus. Itu sudah jelas. Mereka memiliki banyak kekuatan dalam permainan mereka dan dalam skuad mereka, kata Carrick yang dikutip dari situs resmi MU. Ini tantangan besar, mereka berada di posisi sekarang karena suatu alasan dan berada di Liga Champions karena suatu alasan. Jadi kami sepenuhnya menyadari hal itu dan tidak menganggapnya enteng sama sekali. Kami merasa berada di posisi yang baik dan kami menantikan pertandingan ini. Jadi disinilah kami ingin berada, dengan energi dan antusiasme positif yang nyata untuk pergi ke sana dan bersikap positif. Tetapi tentu saja kami tahu itu tidak akan mudah. Mantan pemain MU itu menegaskan. Arteta waspadai transisi setan merah. Satu hal yang diwaspadai Arteta dari Manchester United yaitu transisi bermain yang cukup berbahaya. Arteta secara tersirat menandai kecepatan para pemain setan merah yang akan memberikan ancaman ketika melakukan serangan balik. Itu adalah salah satu area. Maksud saya, mereka sangat bagus di banyak aspek. Jelas bahwa ketika tim itu memiliki ruang untuk berlari di tempat tertentu untuk mengaktifkan atau menyerang, mereka menjadi mematikan, ujarnya. Walau begitu, Arteta tetap merasa United memiliki kelemahan yang bisa dieksplorasi oleh tim asuhannya. Anda melihat itu beberapa hari yang lalu di Manchester. Mereka memiliki banyak cara untuk menimbulkan masalah bagi Anda. Tetapi juga seperti setiap tim, mereka juga memiliki kelemahan, tandasnya. Manchester United diklaim sebagai tim dengan transisi bermain yang cukup baik di Liga Inggris. Arteta juga merasakan hal tersebut dan menilai jika para pemain setan merah memiliki kemampuan individu yang bagus dalam memanfaatkan ruang-ruang. Arsenal pede terkait klausul rilis Julian Alvarez. Salah satu faktor yang dinilai menguntungkan Arsenal adalah keterlibatan Direktur Olahraga Andrea Berta. Berta memiliki hubungan kuat dengan Atletico Madrid setelah menghabiskan 12 tahun di klub tersebut sebelum pindah ke London Utara. Ia juga dikenal sebagai sosok yang menegosiasikan kepindahan Alvarez dari Manchester City ke Atletico pada musim panas 2024. Kedekatan ini diperkuat dengan relasi Berta yang masih terjaga dengan agen sang pemain Fernando Hidalgo. Namun, kendala terbesar ada pada nilai transfer. Alvarez memiliki klausul rilis sebesar 500 juta euro dan Atletico dikabarkan hanya bersedia melepasnya dengan harga lebih dari 100 juta euro atau sekitar 86,6 juta pounds jika memang memutuskan menjual. Namun dengan adanya Andrea Berta, tentu hal tersebut akan lebih mudah untuk dinegosiasikan. Blak-blakan alasan Arsenal pilih Victor Gyökeres ketimbang Benjamin Sesko. Manajer Arsenal Mikel Arteta akhirnya buka suara soal keputusan klubnya tidak merekrut Benjamin Sesko pada bursa transfer musim panas lalu. Arsenal mengamankan tanda tangan Gyökeres dengan nilai transfer sekitar 64 juta euro. Sementara itu, Sesko direkrut Manchester United dari RB Leipzig dengan mahar yang lebih besar, mencapai 73,7 juta euro. Meski Gyökeres sempat menuai kritik termasuk dari legenda Inggris Michael Owen yang menyebut Arsenal mungkin akan mencari striker baru. Arteta menegaskan klubnya puas dengan pilihan yang telah dibuat. Pada akhirnya kami harus mengambil keputusan dan kami percaya Victor adalah pilihan terbaik dalam situasi yang kami hadapi, ujar Arteta dilansir dari Metro.uk. Kami membutuhkan kualitas yang sebelumnya tidak kami miliki di posisi penyerang tengah. Dengan kondisi Gaby dan Kai yang absen lama, kami sangat senang memiliki Victor, kata Arteta. Yang pertama tentu saja gol. Kami ingin pemain yang bisa menjamin gol meski kata jaminan sebenarnya tidak ada. Kami butuh striker yang direct, kuat, penyerang nomor 9 murni yang bisa meregangkan pertahanan lawan dan selalu berorientasi ke gawang, jelasnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia.
See you!